Pernahkah kamu merasa sulit melupakan seseorang, bahkan sudah bertahun-tahun tidak bertemu, seolah-olah ada ikatan tak terlihat yang terus menghubungkan kalian? Jika kamu berada dalam kondisi ini, bisa jadi itu adalah pertanda hubungan karmik. Hubungan seperti ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan membawa pelajaran hidup yang mendalam. Di video kali ini, kita akan membahas itu lebih jauh, mulai dari apa itu hubungan karmik, tanda-tanda hubungan karmik, hingga bagaimana cara menghadapinya. Untuk itu, tonton video ini sampai habis. Siapa tahu ini akan menjadi kabar gembira untukmu. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai ke poin pertama. Hubungan karmik tidak selalu tentang kebahagiaan atau cinta yang indah. Seringkali hubungan ini terasa sangat rumit karena bertujuan untuk menyelesaikan utang emosional atau spiritual dari kehidupan sebelumnya. Dalam konsep spiritual, hubungan ini dipercaya sebagai cara alam semesta membantu kita belajar dalam berkembang. Hubungan karmik biasanya datang dengan intensitas yang luar biasa. Kamu merasa seolah-olah ditarik ke dalam hidup orang tersebut tanpa alasan yang jelas. Tetapi di balik rasa ini, hubungan karmik seringkali memunculkan konflik, luka batin, atau tantangan yang harus diatasi. Ada yang bilang, hubungan ini lebih seperti cermin. Ia menunjukkan bagian diri kita yang perlu disembuhkan. Misalnya, jika kamu memiliki masalah terkait kepercayaan diri atau takut ditinggalkan, hubungan karmik mungkin memunculkan situasi yang membuat kamu menghadapi ketakutan tersebut. Tidak semua hubungan karmik bertahan selamanya. Terkadang mereka hanya hadir untuk sementara waktu hingga pelajaran hidup yang dibutuhkan telah dipelajari. Perlu digarisbawahi, meskipun hubungan karmik seringkali memberikan luka dan kesedihan, tapi bukan berarti hubungan tersebut tidak bisa bersatu. Terkadang itu hanya cara Tuhan untuk menguji seberapa lurus niat kalian. Bagaimana? Apakah kamu merasa sedang menjalani hubungan seperti ini? Jika kamu merasa dalam zona karmik, tidak ada salahnya jika kamu sering berdoa. Dan kamu mungkin bisa tulis doa tersebut di kolom komentar. Semoga saja doamu itu menjadi alasan kamu dan dia bisa bersatu. Selain tanda-tanda utama seperti keterikatan yang instan dan pola pikir yang berulang, hubungan karmik seringkali membawa rasa emosional yang sangat dalam. Hubungan ini tidak hanya tentang cinta, tetapi juga tentang pembelajaran jiwa. Berikut beberapa tandanya. 1. Rasa dejavu yang kuat. Rasa dejavu seringkali terasa seperti kilas balik ke suatu tempat atau momen yang pernah dialami sebelumnya. Meskipun itu tidak pernah terjadi dalam hidup ini, dalam hubungan karmik, rasa dejavu ini bisa muncul saat pertama kali bertemu atau saat menjalani hubungan. Ini bukan hanya perasaan biasa, melainkan tanda bahwa kalian mungkin memiliki koneksi dari kehidupan sebelumnya. Misalnya, kamu mungkin merasa bahwa percakapan tertentu atau kebiasaan mereka sangat familiar, seolah-olah kamu sudah tahu apa yang akan terjadi. 2. Koneksi yang tidak masuk akal. Hubungan karmik sering terasa seperti magnet yang menarik kalian satu sama lain. Meskipun ada banyak alasan logis untuk menjauh, koneksi ini tidak bisa dijelaskan secara rasional karena lebih bersifat spiritual. Kamu mungkin sering bertanya pada diri sendiri, kenapa aku tidak bisa berhenti memikirkan dia? Atau kenapa aku tetap peduli meskipun dia menyakitiku? Hal ini terjadi karena hubungan karmik mengikat jiwa kalian dalam pelajaran yang harus diselesaikan. 3. Hubungan yang cepat tapi intens. Hubungan karmik seringkali seperti badai, berawal dengan sangat cepat dan penuh gairah, tetapi diiringi dengan emosi yang intens. Hubungan ini bisa membangkitkan perasaan cinta, kemarahan, atau kesedihan yang mendalam. Intensitas ini adalah cara semesta memastikan kamu tidak bisa mengabaikan pelajaran yang perlu dipelajari. Namun, begitu pelajaran itu selesai, hubungan ini seringkali berakhir secara tiba-tiba dan meninggalkan kesan mendalam dalam hidupmu. 4. Menyadarkan kelemahanmu. Pasangan karmik seringkali menjadi cermin jiwa,
yang memperlihatkan sisi dirimu yang paling lemah. Contohnya, jika kamu memiliki ketakutan akan penolakan, pasangan ini mungkin sering memperlihatkan sikap yang membuatmu merasa tidak cukup baik. Tujuan dari dinamika ini adalah untuk membantumu menyadari kelemahan tersebut dan belajar untuk mengatasinya. Meski terasa menyakitkan, hubungan ini sebenarnya membimbingmu untuk tumbuh menjadi lebih kuat dan lebih sadar. 5. Mimpi yang bermakna. Dalam hubungan karmik, mimpi bukan hanya bunga tidur, melainkan pesan dari alam bawah sadar atau bahkan koneksi spiritual. Kamu mungkin bermimpi tentang situasi yang melibatkan pasangan karmikmu, meskipun tidak sedang memikirkannya. Mimpi ini seringkali penuh simbolisme, seperti berjalan bersama di tempat yang tidak dikenal atau mengulang kejadian dari masa lalu. Mimpi-mimpi ini adalah cara semesta mengingatkanmu akan energi yang masih harus diseimbangkan. Sulit melupakan seseorang dalam hubungan karmik bukan hanya karena emosi yang mendalam, tetapi juga karena adanya energi yang belum selesai. Hubungan karmik berfungsi sebagai alat bagi jiwa untuk belajar dan berkembang. Berikut adalah alasan tambahan kenapa hubungan ini begitu sulit untuk dilepaskan. 1. Ikatan energi yang kuat. Hubungan karmik menciptakan ikatan energi yang sangat kuat, hampir seperti tali yang menghubungkan dua jiwa. Ini bukan ikatan fisik atau emosional biasa, melainkan koneksi spiritual yang mendalam. Ketika kamu mencoba melupakannya, energi ini terus menarikmu kembali, seolah-olah ada sesuatu yang belum selesai antara kalian berdua. 2. Pelajaran yang belum selesai. Setiap hubungan karmik membawa pelajaran hidup tertentu. Jika kamu merasa sulit melupakan, itu bisa jadi karena pelajaran ini belum sepenuhnya dipahami atau diterapkan. Misalnya, jika hubungan ini mengajarkanmu untuk mencintai diri sendiri, kamu akan terus terikat hingga benar-benar memahami pentingnya itu. 3. Emosi yang belum terproses. Dalam hubungan karmik, emosi seringkali terjebak di bawah sadar. Kamu mungkin masih menyimpan rasa sakit, kemarahan, atau bahkan harapan tersembunyi. Semua emosi ini menciptakan beban yang membuatmu sulit bergerak maju. Proses melupakan menjadi sulit karena kamu belum benar-benar mengolah apa yang kamu rasakan. 4. Ilusi. Karena intensitas hubungan ini, kamu mungkin merasa bahwa dia adalah satu-satunya untukmu. Pemikiran ini bisa menjadi jebakan yang membuatmu sulit melanjutkan hidup. Padahal, hubungan karmik tidak selalu dimaksudkan untuk bertahan selamanya. Kadang, mereka hanya hadir untuk menyelesaikan pelajaran tertentu sebelum kamu bisa menemukan hubungan yang lebih sehat. 5. Pola yang terulang. Jika kamu terus-menerus memikirkan seseorang, itu mungkin karena pola hubungan kalian terus muncul di kehidupan sehari-harimu. Misalnya seperti lagu, tempat, atau situasi tertentu sering mengingatkanmu padanya. Ini adalah cara alam bawah sadar mencoba memproses pengalaman tersebut. Itulah sebabnya mengapa kita sulit keluar dari hubungan karmik, karena ada banyak faktor yang mendorong kita untuk terus memikirkannya. Lalu, bagaimana cara melepaskannya? Setidaknya, ada beberapa hal yang bisa kamu coba untuk melepaskan seseorang di pikiran. 1. Sadari bahwa hubungan ini mungkin hanya bagian dari perjalananmu, bukan tujuan akhir. Kedua, berikan waktu untuk memproses emosi tanpa memaksakan diri untuk melupakan. Dan yang terakhir, fokus pada dirimu sendiri dan temukan makna dari pengalaman ini. Memang tidak ada jaminan kamu bisa melupakan sepenuhnya, tetapi setidaknya ada perubahan yang akan kamu rasakan. Mungkin hanya itu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.